ultimate for quality and diversity, which means the same and there can be no differences. Film diawali dari seorang pria bernama Jackson yang baru saja tiba di rumah, lalu ia mendapat telepon dari kerabatnya yang mengingatkan dia agar tidak lupa untuk mendatangi sebuah pertandingan rugby di sekolahnya. Di sela-sela obrolan mereka terdapat benda milik adiknya yang berada di atas meja, dan karena pertandingan rugby-nya mulai dalam 4 jam lagi, ia pun memutuskan untuk tidur sejenak. Saat terbangun, ia terkejut dengan benda yang tadi sudah berada di kamarnya. Ia pun lalu bergegas pergi, namun saat ia ingin keluar, ia terkejut dengan pintu rumahnya yang sudah terbuka, sekaligus mobil yang diparkir di depan rumahnya sudah hilang. Dan film There's Someone Inside Your House pun dimulai. Pada saat ia ingin menelpon 911, ia dikejutkan dengan banyak foto yang memperlihatkan dia sedang membuli seseorang bersama dengan teman-temannya. Beberapa foto itu pun mengarah ke sebuah pintu kamar yang kemudian ia pun masuk ke kamar tersebut, dan tak berapa lama ia mendengar suara getar handphone dari sebuah ruangan yang berada di dalam kamar tersebut. Sambil memegang stick golf untuk berjaga-jaga, ia pun masuk ke dalam ruangan tersebut, dan di dalam ruangan itu sudah ada banyak foto tentang pembulian terhadap seseorang yang dilakukannya. Dan tiba-tiba, You fuck! ya, ada seseorang memakai topeng yang kemudian membunuh Jackson. Is it? Tak lama kemudian dari handphone Jackson terdapat panggilan dari ayahnya yang sudah lama menunggu di tempat pertandingan rugby-nya, dan di saat itu pula semua orang yang berada di sana terkejut karena mendapatkan sebuah video yang memperlihatkan Jackson memukuli temannya yang bernama Kelp. You alright? You okay, man? Di sekolah semua orang berduka atas kematian Jackson sekaligus membicarakan tentang pembunuh yang membunuh Jackson. Kabar itu pun menyulut pada Kelp yang dicurigai sebagai pembunuhnya, dan karena hal itu juga semua orang menjauhi Kelp. Akan tetapi ada sekelompok siswa yang masih menerimanya, yaitu Makani Young, seorang siswa pindahan baru di Osborne High sekaligus menjadi pemeran utama dalam film ini. Di samping itu dia juga memiliki beberapa teman, yaitu Derby, Rodrigo, Jack, dan Alex. Pada saat mereka ingin pulang menumpang mobilnya Jack, terlihat mobil Jack sudah penuh dengan coret-coretan. Tidak sampai di situ, mereka juga dihadang oleh mobil seorang pria bernama Oliver Larson yang dijuluki sebagai siswa sosiopat alias nggak punya teman di sekolahnya. Selain itu, Makani dahulunya tinggal bersama orang tuanya di Hawaii, dan karena ada perceraian orang tuanya sekaligus ada suatu insiden yang terjadi, maka ibunya mengirim Makani untuk tinggal bersama neneknya di kota kecil bernama Osborne. Di samping itu, ternyata Oliver adalah kekasihnya pada waktu mereka masih tinggal di Hawaii, namun sayangnya hubungan mereka berakhir begitu saja dan berakhir tanpa kejelasan. Pembunuhan itu pun terjadi lagi di mana pembunuh bertopeng itu membunuh seorang ketua OSIS yang bernama Katie di dalam gereja dengan cara yang tragis. The ultimate for quality and diversity, which means the same and there can be no differences. Akibat dari pembunuhan itu pun kota Osborne diberlakukan PPKM level 4 yang mana orang-orang tidak boleh keluar lebih dari jam 8 malam, dan karena korban pembunuhan itu adalah siswa dari Osborne High, semua siswa yang bersekolah di sana dimintai keterangannya di kantor polisi. Hingga larut malam yang menyisakan Makani dan Oli. Kemudian polisi bertanya pada Oli tentang alat kejut listriknya yang hilang. Oli pun menjawab bahwa ia tidak melihat alat kejut listrik milik polisi tersebut. Setelah selesai dimintai keterangannya, Oli mengantarkan Makani untuk pulang. Namun sebelum itu mereka mampir dulu di lahan rumah kosong untuk memperbaiki hubungan asmaranya yang dulu pernah kandas.
Lagi asik-asiknya mereka dikagetkan dengan segerombolan anak muda yang berlari melewati mobil mereka, dan di saat itu pula Makani mendapat undangan party di rumah Jack. Bersama Oli, Makani pun datang ke party tersebut dan di sana Makani berkumpul dengan teman segengnya, sementara Oli yang seorang introvert hanya bisa melihat dari kejauhan. Di party tersebut Makani dan teman-temannya mengungkapkan rahasia masing-masing yang belum pernah diketahui sebelumnya, dan yang pertama Derby, dia mengungkapkan bahwa dia keterima bekerja di perusahaan NASA. Selanjutnya Alex, dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama menaruh perasaan pada Rodrigo, yang sekaligus langsung dijawab oleh Rodrigo bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama. Di sela-sela party mereka, Rodrigo melihat obat nyeri sejenis fentanyl yang biasa ia gunakan sudah berceceran di lantai, dan di saat itu juga semua orang mendapatkan sebuah pesan yang mengolok-olok dirinya, sekaligus lampu di tempat party itu pun padam. Keadaan pun semakin kacau ketika pembunuh bertopeng itu datang yang kemudian mengejar Rodrigo. What's going on, man? The killer's here! Rodrigo pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang diikuti oleh pembunuh bertopeng tersebut, dan tiba-tiba Rodrigo berlari ke sebuah taman, namun pembunuh bertopeng itu mengeluarkan alat kejut listriknya yang kemudian pembunuh bertopeng itu pun membunuhnya. Akibat pembunuhan yang terjadi lagi, sekolah Osborne High pun ditutup selama 1 bulan dan sekaligus membuat teman-teman segengnya merasa sedih atas kematian Rodrigo. Singkat cerita, sekolah Osborne High kembali dibuka dan Alex menduga bahwa pelaku pembunuhan yang membunuh Rodrigo adalah Oli karena pembunuhannya dilakukan dengan cara disetrum alat kejut listrik milik polisi, sebab Oli sendiri memiliki kakak yang seorang polisi dan menduga dia membunuh Rodrigo dengan menggunakan alat kejut milik kakaknya. Akan tetapi Makani yang tidak terima kekasihnya itu disebut sebagai pembunuh, ia pun lalu pergi meninggalkan teman-temannya. Keesokan paginya Oli mengajak Makani pergi ke sebuah ladang jagung yang sepi. Di sana pastinya pasangan muda-mudi ini melakukan pengerujakan, namun lagi asik-asiknya Oli mendapat telepon dari kerabatnya. Di dalam mobil Oli, Makani menemukan alat kejut milik polisi yang itu juga membuat Makani menjadi sangat marah dan pergi meninggalkan Oli. Sebelum tidur, Makani mengambil pisau dapur serta mengunci pintu kamarnya hanya untuk berjaga-jaga bila mana pembunuh bertopeng itu datang membunuhnya. Setelah itu Makani terbangun dan melihat pisau yang tadi sudah disiapkannya hilang, sekaligus pintu kamarnya sudah terbuka. Kemudian ia berlari ke arah dapur dan melihat api di salah satu ruangan serta beberapa foto wanita dengan luka terbakar, dan tiba-tiba saat tersadar, Makani sudah berada di rumah sakit yang ditemani juga oleh kerabatnya. Di sana Makani menyebut Oli sebagai pelaku bertopeng tersebut, sekaligus menceritakan tentang masa lalunya, yang mana pada saat ospek angkatan pertama di sekolahnya yang dulu, Makani dan beberapa temannya mendapat perlakuan yang menyedihkan dari para seniornya. Mereka diberi daging mentah dan alkohol borok sehingga mereka semua menjadi tidak berdaya, dan di saat itu pula Makani mendorong temannya yang bernama Jasmine ke dalam kobaran api. Dari kejadian itu Makani didakwa dan disidang, sementara Jasmine selamat namun ada bekas luka bakar di wajahnya. Setelah bebas pun Makani sering mendapat teror dari seseorang, maka dari itu Makani pindah ke kota Osborne dan tinggal bersama neneknya. Dalam kabar berita di TV, Oliver Larson ditangkap polisi atas dugaan pembunuhan tersebut. Sementara itu di kota kecil Osborne akan diadakan pesta ladang jagung milik ayahnya Jack. Pesta tersebut mengundang beberapa siswa dari Osborne High, akan tetapi secara bersamaan Makani mendapat pesan bahwa Oliver sudah dibebaskan oleh kakaknya. Tak berselang lama Oliver pun datang dan Makani yang melihatnya langsung berlari menuju dalam sekolah. Di dalam sekolah Makani bertemu dengan Kelp, namun tiba-tiba Everyone's outside.
Makani pun terkejut saat Oliver datang dan terheran-heran karena sebelumnya ia berpikir pembunuh bertopeng itu adalah Oliver, tapi ternyata ada pembunuh bertopeng yang lain. Pada malam harinya di tempat pesta ladang jagung, pembunuh bertopeng itu menyirami ladang jagung itu dengan bensin dan membakarnya. Di sisi lain, Makani dan teman-temannya sedang menuju ke pesta ladang jagung tersebut. Dari kejauhan mereka melihat ladang jagung itu sudah terbakar dan di saat itu pula Jack menelpon Makani dan memberitahu bahwa seluruh ladang jagung sudah terbakar. Jack juga mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan ayahnya yang sedang terjebak di dalam kobaran api di ladang jagung tersebut. Setibanya mereka di sana, dengan keyakinan dan kekuatan mobil Oliver, mereka menerobos masuk ke dalam kobaran api di ladang jagung tersebut. Mereka lalu berpencar mencari keberadaan Jack yang kemudian Makani dan Oli menemukan pembunuh bertopeng itu beserta ayahnya Jack dan tiba-tiba mereka berdua pun terkejut saat pembunuh bertopeng itu membuka topengnya yang ternyata itu adalah Jack sendiri. Jack membunuh ayahnya karena ayahnya yang sebagai pejabat setempat suka membeli lahan orang-orang di Osborn dengan harga yang sangat murah, sehingga Jack seringkali merasa malu terhadap teman-teman di sekolahnya. Kemudian Oli mencoba menyerang Jack dengan alat kejut listrik, akan tetapi alat tersebut tidak berfungsi. Aware of his choice. Ia juga mengatakan bahwa ia membunuh beberapa siswa di Osborn High karena menurutnya teman-temannya itu terlihat munafik seperti ayahnya. Akan tetapi dalam bacotannya itu Jack menjadi lengah yang kemudian ia pun juga ikut terbunuh. More fire, more. I find you. So you. Oh no. Di akhir film diperlihatkan Makani Yong dan Oliver Larson resmi bertunangan, sementara teman-teman yang lainnya mendapatkan perguruan tinggi yang diimpikannya masing-masing. Di samping itu juga dalam kelulusannya Makani Yong menyampaikan bahwa kejadian pembunuhan ini pun sudah berakhir. Dan film pun Oke, itulah alur cerita dari There's Someone Inside Your House dan terima kasih sudah menonton videonya. Gue Febrian pamit undur diri and then see you next video. Bye-bye.